Kabar Farhad Abbas serius hendak menjebloskan Denny Sumargo ke penjara pasca Farhad membuat laporan polisi atas Denny ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan diduga mengucapkan ujaran kebencian. Pernyataan itu disampaikan pihak Farhad Abbas usai dirinya siang tadi menjalani berita acara pemeriksaan alias BAP terkait laporan polisi yang ia layangkan atas Denny Sumargo. Lantas, seperti apa proses BAP yang dijalani pihak Farhad Abbas siang tadi? Di sisi lain, kuasa hukum para donatur mengaku polling terkait nasib donasi untuk Agus Salim saat ini sudah melibatkan 1.500 donatur yang mengikuti polling. Dan bahkan rencananya, hari Senin awal pekan besok, gugatan perdata akan mereka layangkan ke pengadilan negeri terkait nasib donasi tersebut. Namun, apa pula tujuan para kuasa hukum donatur mengumpulkan para donatur hari ini atau besok? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kian keruhnya kisruh donasi untuk Agus Salim senilai 1,5 miliar rupiah terlihat dari aksi masing-masing pihak yang saling menyeret seterunya ke ranah hukum melalui laporan polisi yang dilayangkan. Yang kini mulai panas adalah perseteruan Farhad Abbas dengan Denny Sumargo. Setelah Denny Sumargo lebih dahulu menjalani berita acara pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya beberapa hari lalu atas laporan polisi yang ia layangkan terhadap Farhad Abbas, siang tadi giliran pihak Farhad Abbas yang menjalani BAP sebagai saksi pelapor terkait laporan polisinya atas Denny Sumargo dengan tuduhan diduga menyampaikan ujaran kebencian. Seperti diketahui, laporan polisi Farhad atas Denny Sumargo berawal dari kedatangan Denny Sumargo di rumah Farhad Abbas untuk memenuhi pernyataan Farhad Abbas hendak menghajar Denny Sumargo. Lantas, seperti apa proses BAP berupa klarifikasi dari pihak Farhad Abbas kepada penyidik terkait laporan polisi yang ia layangkan sebelumnya? 25 pertanyaan ya, yang kita sudah melampirkan beberapa barang bukti, ada beberapa video yang isinya adalah saya sampaikan dari dalam akun TikTok Tribun Hoax dan akun TikTok lainnya. Kita ini orang Makassar ya, bos. Kau bugiskan, cabut pedangmu. Hei, ada burungmu, cabut pedangmu. Kasih tahu kasihmu. Ya, ini muatan video yang diucapkan oleh Denny Sumargo di media sosial. Akhirnya ya kita laporin lah di Polres Jakarta Selatan itu. Tapi sejauh ini kenapa Bang Farhad kok nggak datang? Bang Farhad nanti ada agenda lagi datang. Hari ini kenapa nggak hadir? Lagi ada kesibukan. Oke. Jadi tadi berapa pertanyaan? Ada 25 pertanyaan ya yang ditujukan kepada pelapor gitu. Terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian gitu. Ada 25 pertanyaan yang muatannya ujaran kebencian dan permusuhan yang mengadu domba antara orang Makassar dan orang Bugis. Ini kan orang dahulu, orang Makassar dan orang Bugis ini adalah satu kesatuan ya, yang harmonis gitu. Tiba-tiba Denny Sumargo ini tiba-tiba kayak mengadu domba di dalam media sosial. Dia mengadu domba yang berpotensi ini ya, berpotensi akan terjadi perpecahan antara orang Bugis dan suku Makassar gitu. Ya seputar penghinaan, seputar ujaran kebencian dan permusuhan, muatannya yang dalam kata-kata ini. Kita ini orang Makassar itu. Setelah menjalani proses BAP di Polres Metro Jakarta Selatan siang tadi, pihak Farhad Abbas pun mengatakan bahwa dirinya ingin agar Denny Sumargo dihukum seberat-beratnya, bahkan masuk penjara. Pasalnya, pihak Farhad menilai bahwa perbuatan Denny Sumargo yang dianggapnya telah menghina dirinya ketika Denny menyambangi rumahnya. Kita serius akan proses hukum sampai
berjalan proses hukumnya gitu. Kita akan serius kalau memang terbukti ya dari alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksinya, kalau memang Denny Sumargo telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana yang kita laporin, tentu akan naik, perkaranya akan naik sidik gitu. Kalau dari seberapa persen, 90%-an berpotensi akan masuk dalam proses hukum ini, memenuhi unsur. Karena apa? Dari sini pertanyaannya itu polisi bahwa Pak Farhad itu memang ada keturunan dari Bugis, dari keturunan ayahnya gitu, dan video itu menunjukkan kepada Pak Farhad sebagai pihak yang dirugikan gitu, pasti memenuhi unsur dan akan naik ke tahap penyidikan untuk digelar perkara lagi ke tahap nanti akan tersangka atau selanjutnya bagaimana gitu. Oke. Sehari sebelum menjalani proses BAP di Polres Metro Jakarta Selatan, Farhad Abbas sempat mengungkapkan bahwa dirinya sudah menutup pintu damai dengan Denny Sumargo dengan alasan bahwa tindakan Denny Sumargo saat mendatangi kediamannya tidak hanya tampak sombong alias angkuh dari segi bahasa dan juga gerak-geriknya, tapi juga dinilainya bahkan oleh rekan-rekannya dan sahabat serta keluarganya sudah kelewatan. Saya nggak lihat dia mau ngajak damai kok sampai saat ini. Selalu dia bilang, ini bukan urusan suku, ini urusan antara saya dan Farhad. Gitu. Saya bukan urusan sama Denny sekarang dengan hukum. Mau dia pakai lawyer 1000 juga atau lawyer mana juga, nggak ada masalah bagi saya. Yang jelas, tidak mungkin tidak ada asap kalau nggak ada api. Ya. Dan dia betul-betul datang ke rumah kita dan sekarang dia nakut buat laporan tentang saya apa. Yang merasa diancam dan dihajar tuh saya. Udah kelewatan, nggak pernah ada orang menyalahkan saya. Hampir seluruh orang bilang, "Hei, sombong sekali orang datang ke rumah kamu tuh." Ya, terlalu keterlaluan. Orang zaman tak lewa-lewa. Kelewatan. Sebelumnya, Denny Sumargo telah melayangkan laporan polisi atas Farhad Abbas di Polda Metro Jaya dan menjerat Farhad Abbas dengan pasal pengancaman. Tak hanya membantah tuduhan diduga melakukan pengancaman oleh Denny Sumargo, Farhad Abbas juga mengungkap bahwa terlihat unsur pengancaman yang dilakukan oleh Denny Sumargo, bahkan istrinya terhadap Farhad dengan memancingnya untuk berduel secara fisik. Namun Farhad mengaku berhasil meredam emosinya, bahkan menyambut Denny Sumargo di rumahnya dengan hati yang tenang dan sabar, bahkan penuh keramahan. Artinya justru dirinya lah yang seharusnya merasa terancam oleh perbuatan Denny Sumargo dengan menyambangi rumahnya. Kelihatan kok. Mulai dari istrinya bilang, ayo kekerasan, kalau mau fisik, mau apa, yang mancing-mancing berantem itu mereka. Nah, justru saya menanggapi dengan cara yang cool. Dan kelihatan kan bagaimana saya menyambut tamu waktu di dalam rumah saya di Kemang lalu. Nah, kalaupun ada juga yang pernah melaporkan mencabut, sampai sekarang saya belum mencabut laporan terhadap polisi. Jadi dia nggak perlu lagi memancing-mancing bahwa saya mau menakut-nakutin orang. Tidak, ini akibat perbuatanmu. Yang justru yang datang kan yang sebenarnya yang bahaya loh. Kita didatangin cuman bahasanya dibalik. Kau mau hajar saya, hajar. Itu keterlaluan. Terlalu hebat kau bisa masuk dalam rumah saya dengan alasan bawa kamera. Saya ingin dihajar, masuk di rumah. Kalau memang nggak hajar, lu di luar aja. Ini lu masuk ke dalam rumah gue, terus lu bilang lu mau hajar gue, habis di luar lu bilang apa? Cabut pedang. Menurut gue inilah cara-cara yang menurut saya harus ditindak dengan hukum. Ya. Dan sekarang memuji lawyernya seolah-olah cepat, ya bukan masalah cepat. Lu terangkan, lu laporin gue pasal berapa, apa yang diancam, ya apa yang diancam gitu. Jangan bikin-bikin seolah-olah gue salah, ya jelas-jelas sudah kelewatan banget, rumah gue didatangin. Lu nantangin semua, melibatkan suku. Kemudian lu bilang lagi, gue ngancam lu lagi, kan terbalik gitu. Baru diputar-putar balik, wah Farhad hebat, merasa hebat, menggunakan segala cara, terbalik kali. Kamu yang mencari gara-gara dan tidak henti-hentinya mengganggu saya. Mengejutkan, pihak Farhad Abbas akhirnya menjalani berita acara pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporannya terhadap Denny Sumargo terkait ujaran kebencian.
dan serius ingin penjarakan Denny Sumargo. Lantas benarkah pengacara donatur berencana akan segera mendaftarkan secara perdata hasil polling donasi Agus Salim ke pengadilan negeri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Mengejutkan, hasil polling donatur untuk solusi donasi 1,5 miliar rupiah yang diungkapkan oleh para kuasa hukum donatur kepada tim Intens Investigasi kemarin yang menyebutkan bahwa poin kedua yang lebih dipilih para donatur yaitu memberikan uang donasi untuk Agus dan juga pihak lainnya yang membutuhkan. Rencananya hasil polling yang sudah melibatkan 1.500 donatur tersebut rencananya akan dilayangkan gugatan ke pengadilan negeri pada hari Senin awal pekan besok. Namun terkait kepastian soal itu masih harus disepakati dengan para donatur dalam pertemuan yang mungkin digelar hari ini atau besok. Inti pertemuan tersebut, apakah polling masih dilanjutkan atau sudah cukup? Dan untuk membicarakan apakah jumlah donatur yang 1.500 orang itu sudah cukup untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terkait nasib donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus yang kini justru menjadi kisruh. Jadi terhadap hasil polling saat ini sudah masuk ke angka 1.500 lebih. Ya. Tetap pilihan yang kedua yang terbanyak di pilihan kedua, bahwa banyak donatur menginginkan dana tersebut dapat digunakan oleh Agus dan korban-korban yang lainnya. Kalau mendaftarkan, kita mungkin di hari Senin, ya kan. Jadi nanti kita akan padat tuh, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu kita akan padat. Tetap target kita akan didaftarkan di hari Senin besok ke pengadilan. Namun sebelum itu kita daftarkan, dari hasil validasi polling itu nanti kita akan ambil keputusan apakah sudah cukup donatur yang terkumpul ini untuk mengajukan gugatan atau kita akan perpanjang polling ini. Nah, jadi kita akan umumkan nanti di Jumat atau Sabtunya. Tak hanya itu, pengacara para donatur juga mengatakan bahwa terkait ancaman dari Farhad Abbas akan menyeret ke polisi untuk para donatur dan juga kuasa hukumnya yang melakukan aksi polling untuk solusi kisruh uang donasi, siap-siap saja menghadapi langkah hukum Farhad tersebut, lantaran itu merupakan hak setiap warga negara. Namun, aksi polling yang dicap Farhad Abbas dinilai sebagai aksi kriminal, dinilai para kuasa hukum donatur sebagai persepsi negatif yang dibangun Farhad Abbas dan terlalu prematur. Jika benar Farhad akan menyeret mereka ke polisi, menurut para kuasa hukum, ini ibarat ada gium yang menyebutkan air susu dibalas dengan air tuba. Karena itu, pihak kuasa hukum para donatur meminta pihak Agus untuk memikirkan ulang. Memang benar ada rencana langkah hukum tersebut. Karena aksi yang dilakukan dari pihak donatur hingga saat ini adalah lebih ke soal moralitas, di mana niat para donatur adalah ingin menolong Agus Salim. Karena itu mereka merasa heran, mengapa justru malah donatur ingin dilaporkan ke polisi oleh Farhad Abbas. Kuasa hukum para donatur juga menegaskan
bahwa jika memang Farhad Abbas ingin menolong Agus, seharusnya konflik antara Agus dan Novi ini diselesaikan dengan baik-baik. Kedua belah pihak duduk bersama dengan kepala dingin, bicarakan perdamaian. Waduh, segitu banyak donatur mau dilaporin. Ini bisa jadi bola panas nih nantinya gitu ya, gitu loh. Jangan sampai ada asumsi loh. Sekarang itu di media, di publik, bahkan di akun TikTok itu isu melaporkan ini seperti apa ya? Istilah malin kundang itu sudah muncul. Air tuba dibalas air susu tuh, ya. Loh, donatur mau dilaporin, gitu. Satu persatu lagi katanya mau dilaporin. Tolong dipikir baik-baik ya. Ini kita bicara lebih daripada moralitas, begitu ya Pak Dodi ya. Kita bicara moralitas. Udah nolong mau dilaporin. Bukan cuma kita yang akan dilaporkan, ya kan? Tapi faktanya banyak juga donatur yang secara mandiri melaporkan secara pidana Agus, ya kan? Nah, saya ingin menghimbau kepada para donatur bahwa apabila ingin bergabung dengan kami, monggo ayo isi aplikasi yang sudah kita share, web suaraku.co.id. Namun apabila juga ingin bergerak sendiri mengajukan gugatan ini ke pengadilan atau sudah meng-hire lawyer lain untuk menggugat secara perdata, tolong berkoordinasi dengan kami ya. Nanti akan kami sampaikan alamat dan nomor handphone kami untuk bisa berkoordinasi jika memang ada lawyer-lawyer donatur lain yang ingin bergabung dengan kita secara perdata mengajukan gugatan. Nah, apabila secara pidana ingin melaporkan, nah itu hak para donatur, silakan saja. Kami tidak mengiyakan dan kami juga tidak melarang, ya kan? Intinya tim donatur yang dari kami ini ingin masalah ini segera selesai. Tapi kami berpikir masih ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Kita ini mau berbicara masalah proses hukum atau mau berbicara persoalan untuk menyelesaikan masalah si Agus. Agus ini kan sekarang butuh uangnya, ya. Justru saya merasa lebih ibah melihat si Agus ini, ya. Lebih ibah melihat si Agus. Harusnya Agus ini yang harus diselesaikan dulu. Cepet-cepet deh duduk bersama. Masalah laporan polisi semua orang bisa melaporkan, ya. Hak konstitusi setiap warga negara boleh melaporkan siapa saja. Tapi apakah itu jalan terbaik? Menurut hemat saya sebagai seorang kuasa hukum, ini nggak perlu kepada proses pengadilan atau kepada proses hukum. Cukup Teh Novi sama Agus berdamai saja. Kalau memang kita ingin menunjukkan kita ingin membantu kepentingan klien, kalau saya misalnya kuasanya Novi, saya dorong, ayolah berdamai. Kalau saya kuasanya Agus, saya dorong juga untuk berdamai. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Itu kalau menurut saya yang tepat. Tapi kalau ada kepentingan lain di situ untuk membuat masalah ini nggak menemukan titik perdamaian, besok dia stres, besok dia depresi, siapa yang mau bertanggung jawab secara moral? Ya, secara moral aja nih. Kalau secara hukum mungkin semua kan pakar-pakar hukum ya kan, mau berdalih apapun itu silakan. Tapi secara moral kalau terjadi hal itu yang membuat psikologisnya terganggu, siapa yang mau bertanggung jawab? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.